Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rene Stephanie Official. Kali ini kita akan belajar materi tentang penerapan matriks. Namun seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Sekarang langsung saja kita bahas materinya. Penerapan matriks ini bisa digunakan untuk menentukan nilai X dan Y dari sebuah sistem persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel. Di sini terdapat persamaan linear 2 variabel, yaitu A11X ditambah A12Y sama dengan B1, A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Dalam bentuk matriksnya kita bisa tulis sebagai berikut. Seperti ini. Untuk menghasilkan nilai X dan Y dari persamaan di atas, kita harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita harus menentukan determinan umum dari persamaan tersebut. Langkah yang kedua yaitu harus menentukan determinan X atau DX. Langkah yang ketiga yaitu menentukan determinan Y atau DY. Dan yang terakhir yaitu menentukan nilai X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Jika persamaannya 3 variabel, maka kita harus mencari nilai dari Z sama dengan DZ per D. Agar lebih paham, mari kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel 2x dikurangi y sama dengan negatif 4, 3x dikurangi y sama dengan 2. Nah, langsung saja kita jawab, yaitu kita bisa mengubah dari bentuk SVLDV tadi menjadi bentuk matriks. Selanjutnya kita harus mencari nilai dari determinan tersebut, di mana D sama dengan 2 negatif 1 3 negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurangi negatif 1 dikali 3 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari nilai dari DX sama dengan negatif 4, negatif 1, 2, negatif 1. Nah, nilai tersebut dari mana? Nah, untuk negatif 4 dan 2 itu merupakan kolom pertama yang digantikan dengan hasil yang diperoleh di soal. Jadi untuk kolom pertamanya itu bisa kita ganti dengan nilai dari yang tertera di soal. Diperoleh dari nilai DX-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari DY. DY sama dengan 2 negatif 4, 3, 2. Nah, ini yang digantinya itu yaitu kolom kedua, di mana kolom keduanya itu digantikan dengan hasil dari yang diperoleh di soal. Kenapa? Karena ini merupakan DY. Jadi kolom Y-nya yang kita ubah. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan ya, di mana DX itu kita mengganti kolom X dan DY itu kita mengganti kolom Y. Diperoleh nilai DY-nya itu sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari X dan Y, di mana X itu sama dengan DX per D dan Y-nya sama dengan DY per D. Jadi diperoleh X sama dengan 6 per 1 sama dengan 6, Y sama dengan 16 per 1 sama dengan 16. Maka himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 6,16. Gampang kan teman-teman? Selanjutnya, di sini terdapat persamaan AX sama dengan B. Jadi X-nya itu sama dengan A inverse dikali B. Sedangkan untuk X dikali A sama dengan B, X-nya itu sama dengan B dikali A inverse. Jadi di sini terlihat bahwa A kali B itu tidak sama dengan B kali A.
Nah, di sini juga saya mempunyai contoh soal cerita. Kiran membeli 2 coklat dan 2 permen seharga 11.000. Intan membeli 3 coklat dan 2 permen seharga 14.000. Berapakah harga yang harus dibayar jika Nuri ingin membeli 1 coklat dan 3 permen? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita akan menggunakan persamaan X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, di sini sudah diketahui Kiran membeli 2 coklat ditambah 2 permen seharga 11.000 dan Intan membeli 3 coklat dan 2 permen seharga 14.000. Di sini kita misalkan coklat sama dengan X dan permen sama dengan Y. Nah, dalam bentuk matriksnya kita bisa tulis sebagai berikut. Nah, agar lebih paham, kita bisa cantumkan rumusnya, yaitu AX sama dengan B. X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. A inverse-nya itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan A join A. Selanjutnya bisa kita langsung saja masukkan ke rumus, di mana 1 per determinan A itu sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 2 dikali 3 dikalikan dengan A join A, yaitu 2 negatif 2 negatif 3 2. Lalu kita kalikan ke B, di mana nilai B nya itu sama dengan 11.000 14.000. Selanjutnya seperti biasa kita dapat mengoperasikan nilai-nilai tersebut. Nah, didapat nilai X nya itu sama dengan 3.000 dan Y nya itu sama dengan 2.500. Nah, setelah mengetahui harga coklat dan harga permen, maka jika Nuri ingin membeli 1 coklat dan 3 permen, yaitu 1 coklat harganya 3.000 ditambah 3 permen, harga 1 permennya itu 2.500, jadi harga permennya itu 7.500, maka Nuri harus membayar uang sebesar 10.500. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman teman-teman pada materi yang telah saya paparkan tadi, saya mempunyai beberapa latihan soal untuk dikerjakan dan jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Demikian, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.